Kembali lagi bersama Haris Setiawan di mata kuliah Hongyakutsu 2, di mana kita belajar. Udah dulu lah, gak bisa kayaknya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kita di mata kuliah Hongyakutsu 2 ya. Di mata kuliah ini kita belajar mengembangkan diri agar bisa menerjemahkan, ingat ya, belajar mengembangkan diri supaya bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Sebelumnya mungkin udah ada kalian juga yang mengambil mata kuliah Hongyakutsu 1. Nah, di mata kuliah itu kita belajar mengembangkan diri supaya kita bisa menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, di Hongyakutsu 2 ini tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi karena kita kita dituntut untuk bisa mereproduksi ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Kenapa tingkat kesulitannya tinggi? Karena bahasa Jepangnya ya bahasa yang sedang kita pelajari sekarang, dan karena sedang belajar bahasa Jepang, jadi banyak sekali pengetahuan bahasa yang belum kita kuasai sehingga kita tidak bisa bebas dalam berekspresi. Gitu kan ya yang kalian alami ya. Itu juga saya alami sendiri. Jadi bukan hanya kalian saja. Jadi kesulitan itu dalam menerjemahkan itu ada di setiap di dalam kondisi apapun. Jadi ketika kalian sudah jadi penerjemah yang berpengalaman pun masih akan tetap menghadapi hal-hal kesulitan seperti itu ya. Jadi nggak akan agak sulit untuk dapat kondisi yang kita tuh benar-benar udah pede gitu dalam menerjemahkan. Ada memang ya kondisi seperti itu untuk ketika kita mereproduksi bahasa Jepang yang mungkin ya nggak begitu sulit ya, itu bisa. Hanya saja berasa tidak percaya diri itu akan selalu menghantui ya. Jadi jangan berharap bisa pede banget gitu suatu saat nanti gitu, susah ya. Saya pun ya punya pengalaman sedikit menerjemahkan interpreter gitu, juga sama aja ya. Punya kekhawatiran juga. Oke, terus kenapa kita sulit mereproduksi? Pertama, untuk mereproduksi ke satu pesan dari bahasa kita ya, bahasa Indonesia ke bahasa asing, itu perlu pengetahuan bahasa. Pengetahuan bahasa yang saya maksud adalah pengetahuan seperti kosakata ya, kursi bahasa Jepangnya apa gitu ya, terus buku bahasa Jepangnya apa. Nah, pengetahuan seperti itu. Terus pengetahuan bahasa itu juga mencakup tata bahasa ya, nani nani wa, nani nani des itu ya. Terus mencakup perubahan verba juga dari bentuk tabemas, tabete, tabenai, tabemaseng, tabeyo gitu ya. Itu juga merupakan pengetahuan bahasa. Nah, kalau kalian kan jam belajarnya masih ya di bawah saya ya. Hahaha. Sorry bercanda. Iya, maksudnya saya menang tua doang gitu ya. Jadi banyak pengetahuan bahasa yang belum kalian bisa cerna. Sama saya juga sama ya. Dalam kondisi sekarang pun masih ada pengetahuan bahasa Jepang yang belum bisa saya kuasai gitu. Nah, untuk mereproduksi dari bahasa kita ke bahasa asing itu bukan hanya pengetahuan bahasa aja yang dibutuhkan ya. Jadi walaupun kalian sudah punya pengetahuan bahasa yang banyak, tapi tetap kadang kita mengalami kendala karena kita butuh pengetahuan yang lain. Pengetahuan yang lain yaitu adalah pengetahuan sosiolinguistik ya. Bagaimana si kalimat itu, si bahasa itu digunakan di masyarakat sebenarnya gitu ya. Kita kan kemarin itu sudah menerjemahkan ini ya, COVID-19 gejala-gejalanya. Terus kemarin menerjemahkan setelah itu menerjemahkan lirik lagu bahasa Indonesia, dan terakhir itu tentang kudeta di Myanmar ya.
Oke, saya harap yang kudeta di Myanmar kemarin itu udah kalian perbaiki ya, sudah disubmit ulang ke Google Classroom-nya. Oke, dari perjalanan menerjemahkan itu pasti ini ya ada banyak kesulitan, dan itu juga ya saya juga sama menerjemahkan juga, jadi mengalami hal yang sama dengan kalian. Dari situ juga pasti kita menemukan bahwa ada kita tuh kadang cuma bisa menerjemahkan secara literal saja, harfiah ya, pilihannya nggak banyak gitu, karena memang kita nggak paham bagian yang sosiolinguistiknya, karena di pelajaran bahasa Jepang di sini juga kan nggak ada yang khusus mempelajari sosiolinguistiknya ya, kecuali sekarang tuh ada Nihon no Shakai ni Okeru Nihongo Communication, itu mungkin dekat ke sosiolinguistik ya, penggunaan bahasa di komunikasi yang sebenarnya gitu. Ya, tapi karena minim ya kadang kita sulit ya menerjemahkan konteks kalimat yang sesuai untuk pesan yang akan kita terjemahkan. Terus selain pengetahuan sosiolinguistik, pengetahuan pragmatik juga diperlukan ya. Pengetahuan pragmatik ini pengetahuan mengenai bagaimana sama sih dekat ya dengan sosiolinguistik, hanya saja lebih ke misalnya kayak kalau yang sosiolinguistik itu kan misalnya bahasa yang digunakan antara bapak sama anak itu kan pasti beda ketika beda dengan penggunaan bahasa antara atasan dan bawahan ya, jadi ada perbedaan pasti di bentuk bahasanya. Nah itu untuk memahami itu kita perlu pengetahuan sosiolinguistik. Kalau untuk pragmatik itu lebih ke ini ya, penggunaan bahasa di konteks yang sesuai. Misalnya kalau misalnya untuk minta maaf itu harus menyampaikan apa dulu, jadi nggak langsung sumimasen kan, ada juga konteks seperti itu, tapi ada juga yang membutuhkan persiapan dulu sebelumnya gitu. Jadi untuk mereproduksi itu kita nggak cukup mengandalkan pengetahuan bahasa saja. Jadi itulah sebabnya kenapa kalian mengalami kesulitan gitu ya, begitu. Jadi wajar kalau mengalami kesulitan, jangan berpikir bahwa oh berarti saya kurang belajar, enggak ya. Memang sih kurang banyak sekali kurangnya, dan kadang tuh kita nggak bisa memenuhi kekurangan itu dalam waktu yang singkat, nggak mungkin gitu loh ya. Jadi susah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak nyalahin diri sendiri kalau kalian merasa nggak bisa gitu ya. Terus di perkuliahan ini juga saya berharap kalian, ini harapan saya ya, harapannya itu kalian bisa melakukan proses penerjemahan sesuai dengan arahan saya, yaitu dengan melakukan research sebelumnya ya. Jadi kadang sebagai penerjemah modal dengkul, pilihan kita tuh sedikit. Kadang kita hanya bisa mengandalkan kamus ya, Google Translate dan sebagainya sejenisnya, walaupun Google Translate dan aplikasi yang sejenis itu tidak disarankan kalian gunakan gitu ya. Kadang ya pilihannya sedikit ya, dan dengan pilihan itu kita cuma bisa menghasilkan literal translation atau terjemahan harfiah ya. Nah, salah satu pilihan ya untuk cara meningkatkan kualitas penerjemahan adalah research atau mencari tahu di Google. Intinya gitu ya, nyari tahu tentang di Google dengan memanfaatkan kata kunci yang terjangkau oleh kalian gitu ya. Misalnya kemarin kan sebelumnya tentang COVID ya, misalnya kalian bisa research dengan kata kunci gejala itu bahasa Jepangnya apa ya, misalnya shoujo. Nah dengan itu ya, COVID-19 no shoujo, dengan kata kunci yang bisa kita jangkau, kita cari satu persatu. Begitu juga dengan tugas yang terakhir kemarin ya, yang kudeta Myanmar itu. Jadi kemampuan kalian, waktu dan tenaga yang bisa kalian alokasikan, waktu dan tenaga yang bisa kalian sediakan untuk research itu sangat berpengaruh ke hasil terjemahan kalian. Semakin banyak waktu, semakin banyak tenaga yang bisa kalian
curahkan untuk research itu hasil penelitian, hasil penerjemahannya akan kualitasnya pasti lebih baik ya daripada tidak melakukan research ya. Sudah terbukti dengan hasil-hasil kerja yang kalian kemarin ya. Jadi banyak yang kelihatan, maksudnya dari sudut pandang saya sih ya, mengandalkan aplikasi kamus Takoboto atau apa yang sudah terbukti keayasiannya gitu, keanehannya gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang membuat resiko penerjemahan kalian tuh jadi semakin tinggi ketika kalian menggunakan aplikasi semacam Takoboto atau sejenisnya gitu, yang aplikasi kamus ya. Karena kita nggak tahu itu yang sudut pandangnya kan, setiap kamus itu dibuat dengan sudut pandang tertentu ya. Terus dengan dasar-dasar yang harusnya sih punya dasar yang kuat gitu. Dan aplikasi itu kan siapa saja bisa mengembangkan ya, asal punya kemampuan gitu. Jadi sangat berisiko kalau pakai aplikasi kamus gitu. Lebih baik pakai Weblio atau kamus fisik yang kemarin saya sudah sarankan ya, pakai Kenji Matsura gitu. Jadi itu kuncinya ada di researchnya. Jadi mau nggak mau kita tuh kalau sebagai penerjemah modal dengkul, mau nggak mau harus belajar. Kalau kita tidak suka kegiatan belajar, susah untuk jadi penerjemah, susah untuk jadi interpreter. Karena setiap kali dapat pekerjaan kita harus belajar hal yang baru, gitu. Jadi nggak mungkin kita tuh nerjemahin sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala aja gitu, murni gitu, nggak mungkin, karena kita harus cari tahu, gitu. Itu yang sangat menentukan. Di mata kuliah ini juga saya nggak cerewet tentang hasilnya ya, kok kamu hasil terjemahannya gini gitu. Bukan itu yang dipentingkan di saat ini ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini sebagai fasilitator itu memikirkan nanti ke depannya kalian bagaimana sebagai seorang penerjemah gitu. Kalau misalnya di saat sekarang kalian udah males ya, misalnya udah nggak ada keinginan untuk research ya, untuk melakukan itu ya, susah ke depannya gitu. Jadi kalau kepepet terus pakai Google Translate ya udah, hasilnya ya berhasil gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Bayangin tukang tukang kalau kalian jadi penerjemah yang mengandalkan aplikasi ya, hanya mengandalkan kamus, hanya mengandalkan aplikasi, apalagi aplikasi Google Translate ya, itu bagaikan tukang kolak yang nggak bisa bikin kolak gitu, mengandalkan kolak dari supply dari orang lain. Itu bisa berjalan sih, tapi ya bisnisnya beda gitu, bukan sebagai penerjemah tapi sebagai koordinator penerjemah gitu ya. Kalau kalian pingin jadi tukang kolak yang bisa bikin kolak, ya harus terlibat dalam produksi kolaknya gitu kan. Analoginya sederhana banget gitu. Jadi kalau kalian mau bisa sesuatu ya harus bisa terlibat dalam proses produksinya. Kayak misalnya sekarang nih ya, saya sekarang lagi belajar bikin roda sepeda. Jadi roda sepeda itu kan ada bagian luarnya itu namanya rim, ada jari-jarinya kan, rujinya kan ya. Terus ada bagian tengahnya namanya hub. Nah itu gimana caranya ruji-ruji itu bisa terpasang, itu saya lagi belajarnya pakai YouTube. Tapi hasilnya nggak ada karena saya belum terlibat di produksinya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus beli rim, harus beli ruji-ruji, harus beli hubnya, tengahnya, harus beli kunci yang bisa dipakai untuk memasang itu, dan melibatkan diri saya ke produksi gitu. Dari situ saya pasti akan dapatkan sesuatu gitu. Jadi kalau sekarang kalian masuk kuliah ini cuman saya nggak tahu motivasi kalian kayak gimana kan. Jadi ini juga penting sih untuk dikomunikasikan gitu. Harapan saya juga tadi sudah saya sampaikan. Jadi
Tapi saya kan nggak tahu gitu, harapan saya itu sesuai dengan harapan kalian atau enggak gitu. Fasilitas yang saya berikan itu, ini lagi nggak lagi marah ya, sorry kalau misalnya kelihatannya marah, bukan lagi merekap semua yang sudah kita jalani. Apa namanya, fasilitas yang kalian gunakan itu, yang saya sediakan itu bisa digunakan oleh kalian atau enggak gitu. Itu kan perlu masukan ya, saya perlu perlu apa, sensei, iya sensei udah ngasih gini tapi saya ngerasa nggak belajar misalnya begitu. Nah itu saya butuhkan masukan-masukan seperti itu gitu, dan berharap hari ini bisa mendengar cerita dari kalian ya. Itu cerita dari saya, dari sisi saya ya, saya berharap bisa dengar banyak cerita dari kalian. Silakan, ada yang mau ngobrol apa aja boleh ya, bebas. Nanti hari ini kita sekalian ngobrolin untuk UTS juga ya, tugas selanjutnya dan UTS. Tugas plus bukan, tugas merangkap UTS gitu ya. Jangan khawatir, santai. Silakan, ada yang mau ngobrol dulu. Bisa cerita tentang perasaan kalian selama ini mengikuti mata kuliah ini, silakan. Go. Sensei, Ya, silakan Rizky. ini bukan apa sih mau ngomongin perasaan saya sih, cuma kayak ada penasaran aja gitu, ada perbedaan antara apa yang kemarin tuh, translator yang kemarin ada sebelumnya kan. Saya bingung aja gitu mau pakai izeng atau sonomae. Ternyata pas lagi ngeliat punya sensei kan pakainya sonomae ya sensei. Jadi penasaran aja gitu bedanya apa gitu. Oke, makasih. Ya, sebenarnya sama aja sih itu. Izeng kalau kalau bahasa Jepang itu pada dasarnya kalau dia berupa kanggo, izeng itu kan kanggo ya. Kalau sonoma itu kan ada wagonya, ada kanggonya ya. Kalau izeng seperti itu biasanya lebih formal, biasanya sih seperti itu aja sih. Jadi nggak ada perbedaan ketika menggunakan ini ya sensei? Iya, untuk artikel kemarin itu nggak apa-apa pakai dua-duanya. Oh baik sensei. Oke, makasih Rizky. Silakan yang lain. Halo sensei. Ya, silakan. Nah, sama sih mau nanya yang kemarin. Oh Boleh iya, kan, boleh. Kemarin kan sensei nge-translate menuduh itu pakainya semete ya. Kan kata sensei tuh kokuhatsu sama mushitate tuh tuduhan di pengadilan. Tapi maksudnya menuduh, kalau misalnya kita buat kalimat sehari-hari itu, misalnya dia menuduh saya gitu, kamu makanya semete sensei. Kalau iya, oke. Sebenarnya saya nggak memilih semeru sih sebenarnya. Kalau semeru soalnya menyalahkan ya, gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung pakai sucho suruh, menegaskan bahwa ada gitu. Iya sucho suruh. Kalau yang Bisa itu sensei. iya, apa tuh pertanyaannya tadi? Iya maksudnya kalau kita misalnya gunakan apa bikin bilang menuduh dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari itu makanya apa ya? Nah kalau menuduh dalam percakapan sehari-hari itu yang lain, yang pasti mencurigai juga bisa dipakai ya, mencurigai, utagau bisa ya. Menuduh sama mencurigai beda ya. Menuduh itu bisa, tapi yang jelas bukan semeru ya. Kalau semeru itu apa namanya, menyalahkan ya, jadi udah beda ini. Ya kalau sebenarnya yang sucho yang kemarin itu juga bisa dipakai di percakapan sehari-hari sih sebenarnya, bisa juga sucho shita. Contohnya gimana, misalnya saya menuduh dia gitu mencuri ayam goreng saya. Iya misalnya kayak gitu. Sebenarnya bisa juga sih, tadi saya bilang ya, mencurigai juga bisa utagau ya. Watashi wa kare ga watashi no chikin o nusuda to utagatte iru. Seperti itu juga bisa. Emangnya nggak ada kata-kata yang
Kalau di Jepang itu menuduh sensei. Menuduh ya, sebentar, kita juga ini coba cari di Google di kamus bahasa Indonesia, menuduh. Dan oke, sekarang pakai Weblio. Menuduh, coba cari bahasa Inggrisnya apa. Accuse ya, accuse. Coba pakai ini ya, kita pakai kata kunci ini, accuse, untuk mencari bahasa Jepangnya di Weblio. Weblionya lemot banget. Wah, lama banget. Cari di ini aja, pakai HP bentar. Weblio. Kalau pakai, nah ini. Ada. Bentar ya, kalau mod juga. Kenapa ya akhir-akhir ini nggak bisa make Weblio? Kalian ada kesulitan nggak waktu make Weblio? Enggak sensei, tadi barusan saya baru buka. Ada accuse apa tuh bahasa Jepangnya? Bentar sensei. Wah, nggak bisa diandelin punya saya ini. Bentar ya. Ya. Jadi saya juga sama sebenarnya, mencarinya sama seperti kalian, pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini ada nih. Memang ada semeru ya sini. Kokuhatsuru, kokusuru, utairu ya biasanya kalau misal untuk yang, tapi utairu itu juga luas sih sebenarnya. Hinang suru, semeru. Kalau yang ini, jadi kalau menuduh itu, kalau menurut pendapat saya ya, dari hasil lihat bahasa Jepangnya ini, semua kayak kokuhatsu, kokusosuru, utairu, hinangsuru, semeru. Kalau semeru mungkin kalau di sehari-hari, di percakapan sehari-hari masih bisa dipakai ya, kayak misalnya watashi wo semenai deo, misalnya jangan salahin gua dong gitu ya, bisa. Kalau yang lain ini susah untuk digunakan. Saya maksudnya belum pernah dalam perjalanan belajar saya menemukan teman saya bilang kalau misalnya ada juga kalau di drama itu zetai utai tearu misalnya, itu artinya akan menuntut di pengadilan gitu, akan misalnya
saya akan bawa dia ke jalur hukum gitu maksudnya. Jadi untuk menuduh ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia juga gimana sih sehari-hari, ada nggak ya, bisa nggak kayak gitu? Kayaknya kalau dari sudut bahasa Jepangnya ini nggak digunakan di percakapan sehari-hari gitu. Kalaupun mau pakai mungkin yang tadi saya bilang mencurigai jadinya ya, menuduh gitu. Jadi mungkin lebih pasnya pakai utagau ya gitu. Jadi kalau yang saya lihat di hasil web beliau ini, kokuhatsu suru, kokuso suru, utaeru ya, hinang suru, itu lebih cenderung pemakaiannya itu kayak di yang sifatnya berkaitan sama pengadilan. Contohnya yang utaeru sendiri, ini utaeru ya dari di antara ini yang paling istilahnya yang paling nggak formal banget lah ya, itu juga dipakainya untuk saya akan tuntut kamu gitu di pengadilan maksudnya gitu ya, utate aruzo misalnya, paling sebatas itu ya. Berarti apa ya sebisa mungkin juga nyari alternatif katanya dalam bahasa Indonesia sih. Ya, jadi kadang ya itu ada perbedaan konsep ya. Di kita bisa bilang menuduh gitu, dia nuduh saya selingkuh misalnya, boleh kan, kita ada ya kayak gitu ya, dia nuduh saya selingkuh tapi beneran deh saya nggak ngelakuin apa-apa misalnya gitu kan, bisa ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang konsepnya kalau dalam kondisi konteks komunikasi yang sama itu susah untuk menggunakan menuduh yang tadi kita dapatkan gitu ya. Jadi kita juga terbentur dengan perbedaan konsep tadi. Ini tuh kayak bagian dari pengetahuan pragmatik yang tadi saya bilang gitu. Jadi karena kita nggak punya pengetahuan ini, jadi memang mengalami kesulitan gitu ya, seperti itu. Caranya supaya bisa meminimalisir masalah seperti itu, mau nggak mau harus research dari kayak tadi ya, cari dulu pakai bahasa Jepang, terus dapat, terus cari contoh kalimatnya ya, sesuai nggak dengan konteks yang kita maksud. Kalau nggak sesuai berarti udah beda lagi gitu. Kadang kalau udah begitu kita ya mau nggak mau ambil keputusan ya, pakai ini dah gitu. Tapi ada kemungkinan ada risiko itu kita menyalahpahami sebuah kondisi gitu loh. Jadi memang harus berani ngambil resiko kalau penerjemah modal dengkul ya. Baik, Sensei, terima kasih. Ya, makasih gede. Silakan yang lain. Saya berharap bisa. Silakan. Yang di bicara itu saya pakainya Daihyosha. Ya, saya pakainya Daibensha. Daibensha. Daibensha itu representatif, perwakilan itu. Iya, bisa memang seperti itu. Tapi kalau Daibensha itu beda lagi orangnya gitu, merujuk ke orang yang berbeda lagi. Daibensha itu seperti yang saya sudah pernah jelaskan. Misalnya nih ada artis Insta selebgram misalnya, dia tuh setiap hari mengunggah masalah sampah misalnya. Jadi dia tuh mewakili masyarakat untuk menyerukan masalah sampah ke masyarakat, ke pemerintah gitu. Tolong dong pemerintah pikirin nih masalah sampah yang bener dong gitu misalnya. Nah dia tuh mewakili orang-orang yang punya pemikiran yang sama di masyarakat gitu, pasti kan banyak juga. Nah artis itu bisa dibilang daibensha gitu, jadi orang yang mewakili suara masyarakat gitu ya. Jadi bukan berarti ditunjuk gitu. Kalau daihyosha itu orang yang ditunjuk sebagai wakil, yang lebih cocok di konteks kemarin gitu ya, kayak gitu. Oke. Ya jadi misalnya
mahasiswa demo nih, biaya BPP mahal banget, terus ada satu Tegar jadi corong utamanya gitu yang mewakili. Nah, Tegar itu jadi dai bengsyanya mahasiswa gitu yang nggak ikutan demo, yang punya pemikiran sama gitu, jadi yang mewakili suara mahasiswa yang lain gitu. Seperti itu kondisi gambaran mengenai dai bengsya ya. Oke. Silakan, ada lagi yang lain. Jadi saya berharap dapat ini ya, cerita, masukan dari kalian. Kalian boleh cerita apa aja sih, kemarin susah banget sensei misalnya, atau kemarin tuh saya tahu sih harus research dulu tapi udah nggak ada waktu lagi, jadi saya pakai Google Translate deh gitu. Saya pengen dengar cerita yang sebenarnya gitu. Boleh nggak? Bisa nggak saya dengar yang kayak gitu? Jangan khawatir, nggak akan ada penilaian apa-apa. Kalau mata kuliah lain nggak apa-apa sih. Boleh mata kuliah lain ya. Ini apa, telah karya sastra susah sih. Susah. Sama siapa sih? Sensei telah susah sensei. Sama siapa? Sensei. Nao sensei. Ya. Oh, ya soalnya harus menelaah karya sastra sih ya. Iya. Harus baca kan itu ya. Iya sensei. Harus baca dan ya menelaah ya. Tapi ya gini loh, interpretasi mengenai karya sastra itu kan ya namanya karya sastra ya, kadang interpretasinya kan macam-macam. Mungkin kalian bisa aja membawa atau menyajikan interpretasi kalian sendiri gitu, nggak perlu banyak terlalu mikir terlalu dalam gitu ya. Kadang dalam-dalam juga jadi nggak ngerti. Tapi ya mengenai telaah sastra ya saya nggak bisa banyak komentar sih. Iya, good luck. sih mas. sorry. Ya dijalanin aja lah. Kadang kalau udah susah tuh ya yang ada di depan mata ya, pekerjaan yang ada di depan mata coba dilakukan sebaik mungkin aja, semaksimal mungkin, itu aja. Dulu waktu kuliah juga saya gitu, kalau ada mata kuliah yang susah ya udah nggak usah mikir nanti hasilnya gimana, yang ada di depan kerjain sebaik mungkin gitu aja, nggak usah jauh-jauh ke depan mikirnya. Itu sih pengalaman pribadi. Silakan yang lain mau cerita. Nah, kita kan udah 3 kali nih nerjemahin. Itu waktu researchnya gimana? Tenaga sama waktu kalian ada banyak atau ada sedikit atau gimana? Itu saya pengen dapat gambaran sih. Tolong ya. Karena penting banget ya gambaran dari kalian. Silakan. Ya, sensei, dari saya. Ya, silakan. Ya, kalau dari saya ya cukup menguras waktu juga ya sensei ya. Soalnya kan gak cuma dari satu artikel, baca ke artikel lain. Kadang-kadang pengucapan dari satu kalimatnya itu kan kadang-kadang berbeda juga. Jadi kayak bingung mau mengucapkan kayak kunci. Itu ada yang bilang gung doang atau ada yang apa, soalnya kan banyak bedanya. Itu yang kayak bingung. Yang lebih tepat yang mana, seperti itu sensei. Oke, sip, makasih. Kalau untuk waktu lumayan terkuras juga sana. Orang membandingkan antara artikel lain dan lainnya gitu sensei. Ya, terima kasih Aldi. Ada lagi yang lain? Tapi gini, saya pengen mastiin ya, ada nggak di diri kalian ya, oh iya ternyata memang harus research dulu ya gitu, ada kesadaran gitu nggak? Ada ya? Ada ya? Ada ya. sensei. Ya, cuman masalahnya pertama ada tugas dari mata kuliah lain, terus sama apalagi itu, sama untuk mencerna satu artikel juga panjang gitu waktunya gitu ya. Oke, makasih. Iya, jadi itu yang sebenarnya saya pengen dapetin gitu ya. Sensei saya tahu sih sebenarnya harus research, tapi susah sensei artikelnya gitu ya.
Kira-kira gitu ya suara kalian ya. Iya, jangan kalian jangan membiarkan saya berhayal sendiri ya, jangan. Nanti malah jadi seuzon. Tapi ya apa yang sudah kalian lakukan, sudah kalian pikirkan, sudah kalian sadari bahwa oh ya harus riset mau nggak mau gitu ya. Itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus sekali dan saya senang dengarnya gitu. Oh ya, jadi sebenarnya sudah ada kesadaran ke sana, hanya saja kapasitasnya yang belum bisa banyak gitu, karena kalian juga kan ada tugas dari mata kuliah lain ya gitu. Ya terima kasih. Ada yang mau cerita dari yang lain, silakan. Jadi apa yang saya ya sambil nunggu kalau ada yang mau cerita dipotong aja pembicaraan saya ya. Ya jadi apa yang saya lakukan di sini itu bukan untuk sekarang ya, bukan buat sekarang, tapi buat nanti ya, buat nanti ketika kalian diposisikan harus bekerja ya, pekerjaan apapun, mau jadi bos, mau jadi bawahan, mau jadi karyawan, mau jadi wira swasta, apapun membutuhkan research ya enggak. Kalau misalnya mau jual itu, misalnya mau jual arem-arem, jangan, mau jual boba misalnya, minuman boba, kan harus research dulu, udah ada boba kayak gimana aja selama ini di sekitar rumah saya misalnya, ya kan? Ada boba bobi, boba bobo, boba apalagi tuh, si boba, si anu, si ini gitu misalnya. Bobanya selama ini dari tepung tapioka semua. Oh, saya harus cari yang lain kalau gitu kan. Mau kerja dimanapun itu research, kekuatan research itu menentukan sebenarnya. Sejauh mana bisa research itu menentukan hasil pekerjaan kalian mau dimanapun kerjanya. Kan mau nggak mau harus cari tahu dulu kan. Misalnya ada masalah, kita cari tahu dulu latar belakangnya masalah itu apa. Wih. Iya, tadi sampai mana ya? Ngomongin apa sih tadi? Oh ya, kemampuan research ya. Ya itu tadi. Jadi ya, saya sedang sih kalau dengar kalian sudah ada kesadaran ke sana ya, berarti itu udah cukup. Tapi ya untuk supaya bisa menerjemahkan ya itu harus dikembangkan kemampuan researchnya ya. Nah, untuk memulai research itu bisa kalian menggunakan kata kunci yang paling dekat dulu dengan dengan diri kalian, dengan teks yang akan diterjemahkan ya. Jadi misalnya kayak kemarin Myanmar kudeta. Nah itu Myanmar kudeta itu yang bisa dijadikan kata kunci untuk di awal, di research awal ya. Nanti setelah research itu akan menemukan banyak hal lagi yang bisa digunakan untuk research selanjutnya gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau cerita, silakan. Kemarin saya baru ikut ini forum di Facebook ya, ada forum penerjemah bahasa Jepang namanya itu forum penerjemah bahasa Jepang powered by Kijang. Itu di situ kumpulan penerjemah ya, interpreter, translator ya, dan banyak sekali sebenarnya event-event yang ada di forum situ yang berguna gitu, yang bisa jadi referensi ketika kita mau memilih profesi sebagai penerjemah atau juru bahasa dibilangnya ya. Kalau interpreter itu dibilangnya juru bahasa. Nanti kalian bisa cari. Sebenarnya saya sekarang lagi kontak sama salah satu koordinator forum itu, siapa tahu bisa ngajak praktisi ya, penerjemah atau translate atau juru bahasa yang udah berpengalaman itu bisa ngobrol di kelas ini gitu. Jadi itu yang sedang saya lakukan, semoga bisa ngisi di semester depan setelah UTS maksud saya gitu. Jadi kalau kalian punya kesempatan, punya ruang di hatinya
ya silakan cari di Facebook ya, Forum Penerjemah Bahasa Jepang powered by Kijang ya, itu kata kuncinya. Bisa bergabung di situ ya. Suka ada posting-posting yang berguna juga sih buat sebagai penerjemah gitu, kayak belajar lesson-lesson yang singkat gitu di postingannya, berguna banget sih ya. Oke, silakan, ada yang mau cerita lagi? Udah, nggak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang saya mau ngomongin tentang UTS ya. Jadi UTS-nya kalau kalian itu kalau nggak salah minggu kedua ya. Ada yang udah lihat jadwal? Belum ya? Oke, kalau nggak salah sih minggu kedua. Tapi ya nanti akan saya berikan bahannya dari sekarang ya. Jadi kalian punya waktu yang banyak, silakan melakukan research. Nah, sekali lagi ini apa yang saya sampaikan adalah sebuah proposal ya. Jadi saya mau UTS-nya kayak gini nih gitu ya. Nanti silakan kalian dengarkan. Kalau misalnya setuju ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak setuju ya kita harus pikirkan alternatif yang lain, metode ujiannya ya, gimana cara saya menilai ya, melihat kemampuan kalian gitu ya. Di sini saya sudah siapkan dua teks untuk diterjemahkan. Yang pertama tentang jenis plastik, tahu kan ya, plastik kresek, plastik, bahan-bahan plastik ya, jenis plastik dan karakteristiknya, itu teks yang pertama. Terus teks yang kedua itu mengenai sampah, pengolahan sampah rumah tangga ya. Jadi ada dua teks itu sudah saya siapkan, saya munculkan ya di sini ya. Sebentar. Yang pertama tentang, nah ini apakah sudah muncul? Sudah, Sensei. Ya, jadi ini instruksinya ya. Terus di UTS juga saya berharap kalian bisa mengikuti instruksi ini gitu. Jadi nanti hasilnya bisa seragam kalau mengikuti instruksi ini. Nah, ini instruksinya nanti silakan, nanti saya akan share ini ya di GCR, nanti bisa kalian baca lagi. Nah, ini teksnya. Ini tentang 7 jenis plastik dan karakteristiknya. Ini ada satu halaman A4 lah, tapi nggak satu halaman banget. Coba kalian baca dulu, silakan. Jadi saya sediakan dua teks ya. Nanti ini yang teks pertama. Teks yang kedua itu tentang sampah, pengolahan sampah rumah tangga. Kalian nggak harus ngerjain dua-duanya. Kalian bisa memilih yang kira-kira yang mana yang kalian minati, walaupun pilihannya nggak banyak, cuma 2 ya. Terus nanti kerjakan, diterjemahkan, terus nanti kumpulin di GCR ya, sebagai UTS gitu. Itu proposal saya sih ya. Silakan kalian baca-baca dulu. Sorry. Jadi seperti teks sebelumnya yang Myanmar ya, saya ambil sumbernya tapi tidak saya copy paste begitu saja. Saya adakan penyesuaian lagi terhadap bahasa Indonesianya. Jadi saya coba sederhanakan ya supaya maknanya bisa langsung ketemu gitu, nggak menimbulkan makna yang lain gitu. Ini yang pertama. Ada komentar dulu sebelum saya lihatkan yang kedua? Silakan kalian bisa ceritain ini kira-kira gambarannya nanti bakal gimana nih? Apa kesulitannya kira-kira? Ya. Kalau untuk yang kayak nama ini saya bisa punya pet oli Thailand ada gitu. Soal mama ya saya. Nggak kedengeran. Oh ini istilah-istilah ini. Iya.
Ini ada ada katakanannya sih. Gitu. Jadi kalau jadi nanti kalau kalian memilih teks ini, silakan menggunakan kata-kata yang ada di sini sebagai kata kunci awal. Misalnya plastik itu bahasa Jepangnya apa? Iya, purastiku, iya betul ya. Jadi dengan purastiku, atau ini jenis apa, jenis bahasa Jepangnya apa, jenis plastik. Purastiku no apa tuh? Ya boleh Bung Rui, atau ada lagi yang lain? Ada. Jenis plastik kuno. Type boleh nggak sensei? Type. Apa tuh? Tipe plastik. Oh, type ya, mungkin bisa ya. Ada lagi yang lain? Plastik kuno. Ayo dong yang lain, yang jarang ngobrol nih, banyak nih. Saya kadang ya susah ya menuntut semua bisa ngobrol gitu. Cuman ya kalian tuh perlu berpartisipasi dalam kuliah, entah ngomong apa gitu ya. Ya berharap ada yang berpartisipasi gitu ya. Jadi ya seperti yang saya sudah pernah sampaikan, kalau kalian berpartisipasi itu ya kan jadi kelihatan, oh dia punya minat kesini, oh dia punya perhatian lah paling enggak ya. Kalau minat sih kan nggak tahu ya. Gitu loh, saudara-saudari. Apa? Ada jenis plastik bahasa Jepangnya plastik kuno. Ruike ya, bisa dekat. Ada lagi satu lagi, susah-susah amat bahasa Jepang yang dihasilkan kali. Shurui, nah itu ya, lebih umum ya. Plastik kuno shurui. Jadi dengan menggunakan kata kunci itu, pertama ya kalian bisa research, nanti bisa dapat jenis-jenis plastik ya. Bisa mulai dari situ gitu. Ada lagi nggak yang bisa kalian sampaikan mengenai kira-kira kendalanya apa gitu, begitu lihat teks ini? Ada? Sensei, ada kemungkinan nggak sensei misalnya banyak molekul etilen, terus etilennya ada bahasa sendiri dalam bahasa Jepang, tapi bukan kata-kata. Sejauh ini sebelum saya bikin ini, saya riset dulu. Sejauh ini sih nggak ada sih, semuanya pakai katakana. Ya, kalau yang ini mungkin tingkat kesulitannya nggak begitu ini ya, bisa dibilang nggak begitu sulit. Jadi kalau kalian research itu pasti bisa menghasilkan hasil terjemahan yang baik. Dan kalau pada saat research juga kan, begitu lihat hasil pencariannya kan banyak banget tuh. Kalian juga bisa pilih ya, jangan semuanya dikonsumsi. Ini cara mengkonsumsinya juga harus mengkonsumsi data yang kalian hasilkan ya, data yang kalian temukan ya, itu juga perlu diperhatikan. Kadang ada memang ada artikel yang sulit dicerna gitu. Jadi kalian bisa mencari misalnya yang untuk anak kecil gitu, anak SD, SMP, SMA gitu ya, penjelasan mengenai plastik gitu. Siapa tahu ada ya, jadi silakan nanti bisa belajar dari situ ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sensei, itu yang penghapusnya kayak Higo bukan ya? Iya betul. Yang karet itu. Kayak ini yang apa? Yang buat whiteboard. Oh bukan, penghapus. Ini karet penghapus ya maksudnya. Oke. Ada lagi?
Sensei, Ya, silakan. itu kan kayak ada istilah-istilahnya gitu sama ini nih yang di dalam kurung itu Mm-mm. saya bingung ngubah di kata-katanya sih, tapi nanti saya cari di artikel lain deh. Mm-mm. Maksudnya cari-cari di itu. Iya, jadi Itu maksudnya kenapa Sensei? iya, lanjutkan dulu. Oh, ya itu saya bingung harus ditulis kayak gitu aja atau harus diubah ke bahasa Jepangnya. Ya, kebingungan kalian akan terjawab ketika kalian selesai melakukan research. Ya, pasti bisa. Nanti pasti nemu. Oke. Ada bahasa Jepangnya pasti ya. Bahasa Jepangnya ya pasti pakai katakana kalau yang beginian biasanya. Ya, tadi siapa yang ngobrol ya? Makasih. Oh iya Sensei, terima kasih banyak. Muhammad Haikal. Bukan ya, siapa tadi? Isi Sensei. Oh, Desi ya. Makasih Desi. Muhammad Haikal yang ke highlight ini. Oke, makasih. Ada lagi yang mau cerita silakan atau bertanya. Oke. Udah ya. Jadi kira-kira seperti ini yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua ya. Nanti dua-duanya saya post ke GCR. Silakan kalian boleh pilih. Sebentar. Ya, oke. Ini yang kedua tentang pengolahan sampah ya. Nah ini kalau saya lihat ya, tingkat kesulitannya mungkin, tapi ya sama sih kayak tadi ya. Ada yang susah, ada yang gampangnya gitu. Jadi sama, mungkin karakteristiknya sama dengan yang plastik tadi sih. Ya. Coba silakan kalian lihat dulu. Jadi kalau kalian, saya harap kalian tidak membayangkan kalian kerja pakai kamus doang ya, tapi saya berharap kalian bisa research ya tentang sampah. Soalnya yang saya kerjakan dulu waktu nerjemahin ya begitu, nyari tahu ya tentang apa yang saya terjemahkan gitu di Google ya. Jadi nggak mengandalkan kamus aja, susah kalau mengandalkan kamus aja ya. Oke. Ada yang mau berkomentar dulu mengenai ini? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Untuk UTS ada 2 saya sediakan. Kira-kira dengan dengan bentuk isi kerjaan seperti itu apa bisa diterima sebagai UTS atau bagaimana? Silakan. Ya. Bisa ya. Oke, makasih. Yang lain jangan sampai ini ya. Nanti ada yang nggak ikhlas, nah itu saya nggak mau ada yang begitu tuh. Ya, jangan sampai ya apa yang kita kerjakan di sini ya menimbulkan benih-benih dendam di hati kalian terhadap saya. Semoga sejauh ini sih nggak ada kali ya. Apa sudah ada? Semoga nggak ada. Kan yang UTS ini belum ngerjain, jadi belum tahu sih Sensei. Oke. Pasti ada nggak sih Sensei? Pasti ada nggak sih? Gitu ya, harus dikerjain dulu ya, baru muncul itunya. Aduh, jadi deg-degan saya. Oke, makasih ya. Jadi gimana bisa UTS-nya kayak gini? Jadi kalian bisa milih ya dari 2 teks itu, silakan terjemahkan dengan research ya tentunya, terus dikumpulkan di GCR gitu pada saat hari H UTS-nya ya.
Kira-kira ada yang susah untuk menerima kondisi ini gimana? Ada nggak? Ada ya. Semua bisa ikhlas ya. Semua bisa ikhlas menerima. Waktunya juga panjang ya. Kalian punya waktu, mungkin waktunya 2 minggu mungkin ya. Jadi saya pikir bisa dikerjakan dari sekarang juga bisa sedikit-sedikit ya. Nah terus kalau misalnya ada yang bisa menerjemahkan dua-duanya, wah itu pasti saya kasih spesial nilainya. Boleh gitu ya. Boleh banget. Otaknya melepuh sensei. Kenapa? Otaknya melepuh. Otaknya ya itu sih terserah, tapi ya nggak maksa ya. Kalau ada yang bisa itu saya pasti apresiasi sekali ya. Oke, silakan, ada lagi yang mau berkomentar? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Silakan. Sensei, Ya, berarti ini tiap orang pilihannya bisa berbeda ya, nggak satu kelas pilih satu. iya. Satu kelas nggak mesti menerjemahkan teks yang sama. Ya, Oke, baik Sensei. oke. Tapi ya itu resikonya ada di saya. Resikonya meriksanya susah. Parameternya kan kalau meriksa tuh beda-beda ya. Kalau maksudnya parameternya kalau satu itu gampang gitu, ngeliat ini oh seret gitu. Tapi kalau ada 2 soal itu jadi susah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba diri saya sendiri juga, maksudnya men-challenge ya diri saya sendiri. Kasih kalian sedikit keleluasaan ya supaya bisa fokus gitu. Ya walaupun pilihannya nggak banyak. Oke, ada lagi yang mau dikomentari? Oke, baik, kalau tidak ada, jadi semoga bisa diterima ya proposal saya UTS-nya seperti tadi. Kalian bisa memilih salah satu dari 2 teks yang sudah saya siapkan. Kalau misalnya Sensei, saya selain nerjemahin teks yang punya Sensei, saya punya proyek sendiri Sensei yang saya nerjemahin ini misalnya, ada yang kayak gitu juga boleh ya. Tapi salah satunya ya harus dari teks yang tadi. Kalau misalnya ada yang begitu juga boleh ya. Jadi pada dasarnya nanti akan saya apresiasi ya. Mau pakai nilai boleh, mau pakai chat time boleh. Ya, pakai si boba boleh ya. Udah nggak minat ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika kalian melibatkan diri dalam proses penerjemahan lebih banyak, itu ya saya pada dasarnya senang dan akan mengapresiasi itu ya. Itu saja. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau kalian sampaikan? Silakan. Sensei, untuk format pengumpulan itu nanti udah dikasih petunjuknya atau Udah. apa harus sesuai Ada di file yang tadi saya tunjukkan itu ada bagian yang kalian bisa tuliskan hasil terjemahannya di situ di halaman ketiga. Sama sih kayak yang kemarin-kemarin. Oke. iya. Baik, Oke, Sensei. ya sama-sama. Terima kasih. Ada lagi? Oke ya, baik. Kalau tidak ada ya, saya ingatkan lagi, kita semua punya batas ya. Tapi dalam keterbatasan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan diri? Saya ingatkan lagi, apa yang kita kerjakan sekarang itu bukan buat sekarang. Ya. Kita belajar sedikit-sedikit ya untuk nanti. Ya, jadi usahakan kita berbuat sesuatu ya di saat sekarang supaya kita yang ada di masa depan itu berterima kasih kepada kita yang sekarang. Mukashi no harisan arigato gitu. Saya pernah punya momen seperti itu, dan itu enak banget gitu ngerasain itu. Berterima kasih kepada saya yang di masa lampau gitu loh. Gitu. Jadi
yang kita kerjain ini bukan hanya untuk sekarang saja ya. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan ya. Sudah, tidak ada dari kalian? Udah pengen buat makan juga. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada ya, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya. Terus kalau ada kekhawatiran yang lain silakan bisa japri ke saya atau di grup ya. Silakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar sama des. Bye bye. Mata. Bye. Terima kasih. Sambil ketawa. Ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Sirashimasu.